Kemana kita akan pergi setelah ini, Jo? Tanya Naomi kepada Jo ketika mereka baru saja keluar dari rumah sakit tersebut. Kalian kan orang asli kota ini. Seharusnya aku yang bertanya kepada kalian kemana kita akan pergi. Kata Jo balik bertanya. Urusin aku dulu, Kak. Mana mungkin kita bisa pergi dengan aku yang seperti ini? Kata Aureli pula sambil merengut. Melihat keadaan Aureli saat ini, sekali lagi mereka tertawa terbahak-bahak. Ya sudah, kita antar dulu Aureli ini kembali ke rumah. Lagi pula, dia tidak boleh kemana-mana. Nanti, kalau ada yang melihat, lalu sandiwaramu terbongkar bagaimana? Tanya Jo. Aureli merenung sejenak, lalu dia mengangguk setuju. Dendam sakit hatiku telah terbalaskan. Itu jauh lebih dari cukup dari apapun. Kata Aureli tersenyum puas. Tapi tetap saja, tidak ada yang bisa melihat senyuman itu. Setelah kata sepakat diambil, mereka lalu berangkat menuju ke arah rumah tempat tinggal Aureli yang disediakan untuk staf Quantum Jewelry. Tiba di sana dan memastikan bahwa Aureli tidak akan kemana-mana, barulah mereka pergi meninggalkan depan rumah yang ditempati oleh gadis itu. Rombongan 3 mobil yang dikendarai oleh Joe sendiri, Tie dan Sheila, serta mobil yang dikendarai oleh Naomi, Ruby, dan Melissa, akhirnya tiba di sebuah restoran biasa di pusat Quantum City. Keenam muda-mudi ini pun memasuki restoran tersebut dan langsung memilih meja yang kosong di dekat jendela restoran tersebut. Beberapa pasang mata tampak memperhatikan ke arah keenam mahasiswa-mahasiswi klub university ini dengan tatapan kagum. Bagaimana tidak kagum? Penampilan mereka layaknya seperti anak-anak orang kaya, dengan Joe sendiri yang terlihat sangat menonjol di antara yang lainnya. Joe saat ini yang mengenakan setelan jas hitam dipadu dengan celana yang juga hitam, tampak sangat rapi, dengan gaya rambut zigzag. Hanya saja, jika dasi biasanya dipakai di leher, dasi Joe ini malah diikatkan di pinggang. Setelah mereka duduk di meja yang memiliki 6 kursi, barulah mereka memesan makanan dan minuman. Kau memesan apa, Joe? Tanya Ruby. Apa saja ya ada, keluarkan semuanya dan letakkan di meja ini, pinta Joe kepada pelayan restoran itu. Gila, bisa penuh meja ini? Ini tidak akan habis, kata Melissa seakan tidak percaya. Selagi ada Shilas, kalian tidak perlu khawatir, kata Joe sambil melirik ke arah Shilas yang mendadak cengengesan. Tak lama setelah itu, berbagai aneka makanan pun terhidang memenuhi meja mereka, dan tanpa babi lagi bagi Shilas, pun langsung menyambar piring dan meletakkan setiap jenis dari makanan itu di atas piring miliknya. Ayo, kalian jangan malu-malu, anggap saja ini rumah sendiri, kata Shilas sambil memasukkan potongan daging ke mulutnya. Kau ini memang jaring lapuk, kata Tie. Mereka kembali tertawa karena Shilas sama sekali tidak memperdulikan ocehan mereka. Joe, jangan terlalu cepat jalannya, aku kekenyangan, ujar Shilas sambil berjalan sedikit ngangkang menuju area parkir di depan restoran itu. Tadi, Shilas ini sekali lagi seperti lupa daratan. Dia memakan apa saja yang bisa dia makan dan akhirnya, nafasnya pun sesak akibat kekenyangan. Baru saja mereka keluar dari restoran dan masih belum sampai di mobil mereka yang terparkir, tiba-tiba dari arah jalan besar, meluncur 5 unit mobil Mercedes hitam dengan satu di antara adalah mobil sport Lamborghini Gallardo. Melihat rombongan mobil itu menuju ke arah mereka, Naomi mulai merasakan keresahan di dalam hatinya. Ini karena dia mengenali mobil Lamborghini itu pasti milik Duke Clifford. Akhirnya, kekhawatiran Naomi pun terbukti benar. Begitu mobil Lamborghini Gallardo itu berhenti, dari dalam kini keluar seorang pemuda memakai kemeja putih dan celana jeans. Tak lama kemudian, dari dalam 4 mobil yang lainnya keluar sekitar 15 orang lelaki dan rata-rata memiliki badan tegap. Gawat, Duf sepertinya ingin mencari gara-gara lagi, bisik Ruby ke telinga Tie. Kali ini tidak akan mudah, ada orang-orang Kryptonite bersama dengannya, kata Tie pula mendadak pucat, entah karena ketakutan dan merasakan perutnya saat ini mendadak mulas. Hebat ya kau Naomi, kau semakin menjadi-jadi, kata Duf bertepuk tangan dengan senyum sinisnya. Mau apa lagi kau Duf? Tanya Naomi sengit. Kau benar-benar membuat kesabaranku habis. Kali ini aku tidak bisa menahan.
Kau memaksaku untuk mengambil tindakan terhadap keluargamu. Kau tahu bahwa ayahku telah memberikan hantaran pertunangan kita sebesar 1 juta dolar dengan kesepakatan. Apabila aku yang bersalah, maka uang hantaran itu akan hangus. Tapi, jika kau yang berbuat kesalahan, maka uang itu akan dikembalikan 3 kali lipat. Berarti, ayahmu harus mengembalikan uang itu kepada ayahku sebesar 3 juta dolar. Terang Dove Clifford kepada gadis itu. Aku telah mengadukan perselingkuhanmu dengan anak jin itu. Kau lihat saja nanti, bagaimana ayahku bertindak terhadap keluargamu. Jangan salahkan aku, Naomi. Kau yang menggali lubang kuburmu sendiri. Dove semakin merasa di atas angin saat ini ketika dia melihat ekspresi wajah Naomi mendadak berubah pucat. Dan kalian bertiga, aku akan pastikan, setelah masalah keluargaku dan keluarga Naomi ini selesai, kalian pasti akan mendapatkan giliran kalian. Tunggulah, kata Dove lalu segera memutar badannya menuju ke mobil. Setelah itu mobil yang dikendarai dan mobil yang berada di belakangnya pun berlalu meninggalkan tempat itu. Gawat Naomi, kau kali ini pasti akan mendapatkan masalah besar, kata Ruby yang juga ikut prihatin kepada sahabatnya itu. Maafkan aku telah menyeret kalian semua ke dalam masalahku. Mungkin setelah ini kita bisa mengatur jarak. Aku tidak ingin kalian ikut terseret ke dalam pusaran masalah antara keluargaku dan keluarga Clifford. Aku tidak takut dengan ancaman Dove Clifford itu. Lagi pula, urusan ini murni antara ayahku dan ayahnya. Mengapa harus aku yang menjadi korban? Masa depanku adalah urusanku. Aku tidak ingin dijadikan sebagai pion untuk mencapai suatu tujuan. Mohon maaf saja, kata Naomi bersikeras. Walaupun dia masih tetap mengkhawatirkan keluarganya, namun dia juga tidak ingin menerima keputusan yang telah diambil oleh orang tuanya dan Tuan Clifford tanpa meminta persetujuan darinya. Jo, Tie, dan kau Silas, kita berpisah di sini, kata Naomi lalu mengajak Ruby dan Melissa untuk segera meninggalkan ketiga pemuda itu. Gawat sekali mereka ini, selalu berbuat sesukanya. Tie saat ini tampak mengeluh, berulang kali dia menarik nafas berat. Kita lihat saja perkembangan yang akan terjadi. Saat ini, tidak perlu terlalu banyak bicara. Aku lebih suka praktek langsung daripada hanya teori, kata Jo. Jo, ayo kita pulang. Tas, pakaianmu belum kau ambil dari kos-kosanku, kata Silas. Kapan-kapan aku ambil. Ayo pulang. Tie, kau tolong antar Silas kembali. Aku akan pulang ke Highland Park. Besok, kita akan bertemu di kampus, kata Jo lalu memasuki mobil yang dia pinjam dari Tuan Baron.